Bayi tabung adalah bayi hasil konsepsinya dari pertemuan antara sel telur dan sperma, yang dilakukan dalam sebuah tabung yang dipersiapkan sedemikian rupa di laboratorium. Di dalam laboratorium, tabung tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan tempat pembuahannya yang asli, yaitu rahim ibu atau wanita. Proses bayi tabung mula-mula dilakukan pengambilan sel telur dari wanita yang baru saja mengalami ovulasi. Kemudian, sel telur yang diambil tadi dibuahi dengan sperma yang sudah dipersiapkan dalam rahim. Setelah pembuahan hasil konsepsi tersebut dipelihara beberapa saat dalam tabung, sampai pada suatu saat tertentu akan dicangkokkan ke dalam rahim wanita tersebut. Selanjutnya, diharapkan embrio itu akan tumbuh sebagaimana layaknya di dalam rahim wanita. Bayi tabung menurut hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bayi tabung. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memutuskan, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Yang kedua, bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri lain, misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya. Yang ketiga, bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zariyah. Sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasib maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Yang keempat, bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau zina. Dalil-dalil landasan hukum yang mengharamkan bayi tabung. Yang pertama, firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Yang kedua, firman Allah dalam Surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu ada pula hadis Nabi yang mengatakan, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dari hari akhir menyiramkan airnya, sperma, pada tanaman orang lain, vagina istri orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Berikut ini dampak dari bayi tabung. Yang pertama, pada program bayi tabung, proses pembuahan terjadi secara tidak alami. Artinya, proses pembuahan dilakukan secara buatan. Metode pembuahan buatan ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan risiko seperti kelainan pada ginjal, jantung, maupun organ tubuh lainnya. Yang kedua, pendarahan saat tahap pengambilan sel telur atau ovum dalam pick up. Yang ketiga, kehamilan di luar kandungan atau kehamilan ektopik, kemungkinan terjadinya sebesar 5%. Yang keempat, ibu terserang infeksi, lupus, serta alergi, dan mengalami risiko keguguran sebesar 20%. Ada pula kelebihan dari bayi tabung. Yang pertama, memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat punya anak atau mandul. Yang kedua, memberikan harapan bagi kesejahteraan manusia. Yang ketiga, menghindari penyakit seperti penyakit menurun atau genetik, sehingga untuk ke depan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit keturunan. Setelah kita mempelajari dan juga memahami apa itu bayi tabung, bagaimana proses bayi tabung itu terjadi, serta pandangan Islam mengenai bayi tabung, maka dapat disimpulkan, dalam Islam, proses bayi tabung dapat diperbolehkan apabila sel sperma dan juga ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Akan tetapi, para ulama melarang jika proses bayi tabung dari pasangan suami istri yang menggunakan rahim wanita lain, dalam Islam hukumnya haram, karena itu sama saja dengan zina, dan statusnya sama saja dengan anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Proses bayi tabung juga dapat menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan bagi para pasangan suami istri yang sulit untuk mendapatkan anak, seperti salah satu public figure, yaitu pasangan suami istri Irwansyah dan juga Zaskia Sungkar. Bayi tabung juga memiliki resiko yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, karena proses pembuatan yang dilakukan secara buatan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan resiko yang berbahaya, seperti salah satunya yaitu kelainan pada ginjal atau jantung.
Oleh karena itu, hendaknya sebelum kita melakukan proses bayi tabung, kita harus mengetahui apa saja hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak menyalahi aturan hukum dan juga agama. Sekian video mengenai bayi tabung dalam pandangan Islam. Jika terdapat kalimat atau kata-kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.